Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia. Beberapa berita dimuat dalam artikel, salah satunya dalam headline, Bahaya Stunting dan Ancaman Lost Generation. Indonesia harus berbuat apa? Stunting merupakan keadaan di mana tinggi badan anak yang terlalu pendek. Berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2013, status gizi balita pendek dan sangat pendek di Indonesia mencapai 37,2%. Dampak buruknya ditimbulkan dalam jangka pendek yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif, munculnya penyakit diabetes, kanker, stroke, dan kualitas kerja yang tidak kompetitif. Namun, kondisi stunting dapat diperbaiki dengan pemenuhan zat kalsium dan zat besi pada masa pertumbuhan umur 5-19 tahun. Zat kalsium dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi susu, telur, olahan seafood seperti kepiting. Produk makanan dari kepiting ternyata menghasilkan limbah berupa cangkang. Berdasarkan data dari Harian Ekonomi Neraca, Indonesia merupakan negara pengekspor kepiting dan olahannya terbesar di dunia, yaitu sebesar 19.786 ton pada tahun 2017. Sehingga semakin banyak produk dari olahan kepiting, maka semakin banyak limbah yang dihasilkan. Limbah kepiting ketersediaannya melimpah dan belum banyak dimanfaatkan. Padahal dalam cangkang kepiting mengandung kalsium yang cukup tinggi sebesar 19,97%, sehingga dapat diolah menjadi tepung dan dijadikan sebagai produk makanan dan camilan. Saat ini masyarakat seringkali mengkonsumsi camilan. Salah satunya adalah cracker. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, cracker menjadi makanannya digemari kedua setelah mie. Dalam bisnis plan ini, cangkang kepiting diolah menjadi produk dengan penambahan bahan baku yaitu hati ayam. Hati ayam mengandung zat besi yang cukup tinggi sebesar 7,16 mg per 100 gram. Oleh karena itu, dengan kandungan zat kalsium pada cangkang kepiting dan zat besi pada hati ayam dapat diolah menjadi cracker masa kini. Sekaligus, hal ini dapat menjadi solusi pada masalah stunting pada anak. Oleh karena itu, kami dari Delegasi Universitas Negeri Yogyakarta, oleh saya Jamaluddin Siregar dan rekan saya Aisyah Nurul Iklima, Mia Lufitasari, dan Talca Ainur Rima dengan bangga mempersembahkan HiCREBS, Healthy Cracker Crab Cell, sembilan masa kini dan solusi masalah stunting pada anak. Dewan juri yang terhormat, adapun tujuan dari bisnis ini adalah meningkatkan nilai guna cangkang kepiting yang belum dimanfaatkan secara optimal, mendapatkan keuntungan dari pemasaran, serta memenuhi kebutuhan pasar sebagai camilan masa kini dan solusi masalah stunting. Adapun manfaat dari ini adalah memberikan penambahan pemasukan atau pendapatan, membentuk jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan cangkang kepiting. Selanjutnya adalah deskripsi produk HiCREBS. HiCREBS merupakan produk makanan atau kuliner berbentuk crackers. HiCREBS ini terbuat dari bahan baku berupa tepung cangkang kepiting. Produk HiCREBS dikemas dalam kemasan 100 gram dengan harga Rp7.000. HiCREBS memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu rasanya yang enak, tinggi akan kandungan kalsium dan zat besi, tanpa MSG, dan harganya yang cukup terjangkau. Dalam pembuatan HiCREBS diperlukan bahan-bahan berupa tepung cangkang kepiting, tepung terigu, air, garam, ragi, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam pembuatan HiCREBS diantaranya yaitu oven, kompor, blender, mixer, dan beberapa peralatan lainnya. Proses pembuatan HiCREBS dimulai dengan pembuatan tepung cangkang kepiting. Pembuatan tepung cangkang kepiting dimulai dengan pencucian cangkang kepiting, perebusan, pencucian ulang, pengeringan dengan pemanggangan, dan penggilingan hingga menjadi tepung. Setelah terbentuk tepung cangkang kepiting, dilakukan pembuatan crackers dengan pencampuran bahan-bahan, pengadukan, fermentasi, dan pencetakan. Setelah itu dilakukan pengovenan. Setelah dioven dan terbentuk crackers, HiCREBS siap untuk dikemas dan dipasarkan kepada konsumen. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Secara online yang pertama dengan melalui media sosial seperti status WA, status Instagram, Facebook. Yang kedua melalui kerjasama, yaitu dengan beberapa instansi yang menyelenggarakan paid promote.
Yang ketiga yaitu dengan toko online. Rencana membuat akun Shopee. Dan yang keempat, melalui publikasi web. Pemasaran secara offline dilakukan dengan cara penjualan langsung, merekrut reseller, mengikuti bazar-bazar yang dilaksanakan di sekitar kita, dan dengan menyelenggarakan diskon tiap bulan untuk pembelian tertentu. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi dan menjelaskan bahwa produk HeCrabs, camilan HeCrabs memiliki manfaat sebagai solusi standar. Biaya produksi untuk 20 unit HeCrabs adalah 75.000. Harga pokok penjualan dan harga jual. Untuk produk HeCrabs dengan berat 100 gram memiliki harga pokok penjualan yaitu 3.750 dan harga jualnya adalah 7.000. Kompetitor lain dengan berat yang sama menjual produknya dengan harga 10.000 sampai 15.000. Analisis harga penjualan. BEP HeCrabs 100 gram adalah 185 unit sebagai berikut perhitungannya. BEP rupiah adalah Rp1.295.000. Benefit cost ratio sesuai perhitungan berikut didapat hasil yaitu 86,66%. Anggaran dana untuk 1 bulan produksi produk HeCrabs dengan total 1.855.000. Proyeksi keberlanjutan usaha. Demi keberlanjutan usaha kami melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi produk contohnya dengan memberi rasa dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dengan legalitas usaha, hak paten, mendaftarkan pada BPOM, mendirikan suatu rumah produksi, dan yang terakhir dengan perluasan pasar di luar daerah. Terima kasih.